Ya, kembali lagi sama gua ya Radio Syawal. Di sini gua mau nepatin janji nih buat lu semua yang waktu itu nanya di Instagram, di WA. Ya kan? Siapa sih Bang yang ada di snap WA lu? Siapa sih yang ada di snapgram lu? Para kepo kan lu, Iya kan? jadinya. Pada kepo gimana lagi? Iya, sama Pada aja. nanya. Nah, sekarang kebetulan udah gua bawain nih orangnya, ya kan? Bisa datang kemari. Lu bakal tahu siapa yang samping gua. Jadi gue makasih banget buat lo semua yang udah ngasih pertanyaan buat gue, siapa sih yang bikin penasaran. Akhirnya gue punya pemikiran buat kenalin yang di samping gue itu siapa. Ya enggak? Iyalah. Tak kenal maka tak sayang. Yo, gimana Mi kabarnya Mi? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ya? Alhamdulillah. Sehat, Bre. Udah lama nih kita nggak nongkrong, nggak ngopi kan. Iya, terakhir dia pas itu doang ya, tahun Iya. baru ya, di mana Kan ya? kita kan sama Iya dia. kan? Oh iya, yang tahun baru tuh. Itu juga lo habis ngojek jemput siapa namanya? Lupa gua. Hari ini. Oh, Ini. iya, hari ini tuh dia Ini sama Bu Irin ya katanya ya? Iya, Bu Airin emang lagi Lagi ngapain tuh dia? Kontak lu biasa? biasa dia lagi ngontek, mungkin lagi ada acara, terus macet juga kan. Naik mobil juga nggak memadai karena kemacetan yang ada ya. Jadi dia ngontek gue minta jemput nganterin. Nganterin tuh? Iya, nganterin. Tapi sempet harus dijajanin dulu gitu, jalanan gitu. Traktir gitu. Traktir dulu gitu. Kayaknya sempet dah ngopi pinggir jalan. Tapi pinggir Starling. Iya, saling ya. Ya, mohon maaf Bu Airin. Ibu maaf. Nih Bang, kita di sini mau ceritain tentang kepribadian lu gitu. Iya, silakan boleh lah itu. Jadi kan nama lu kan Mami ya. Ya, Iya, bisa dibilang gitu sih. Nama panggilan. nama panggilan dong itu ya. Panggilan. Terus yang jadi pertanyaan gue nih, kenapa dah? Coba jelasin nama gue gitu, kenapa bisa dipanggil Mami gitu? Iya. Kalau untuk kenapa bisa dipanggil Mami, ya sebetulnya sih itu cuma nama plesetan doang, nama plesetan. Karena gue sering ngumpul sama abang-abangan gua kan. Gue sering nongkrong bareng sama dia orang. Nama asli gue Pahmi. Pami siapa nama panjang lu, Bang? Nama Pahmi gue ya Pahmi Paganza lah dah. Pami Paganza. Iya, mungkin orang tua gue juga suka sama Extravaganza dulu kan. Yang TV. Yang di TV yang televisi nomor 1. Nomor satu di Indonesia. Keren sih nih orang. Terus juga kan biar ada pleset-plesetan, ada lucu-lucuannya, jadi dipanggil Mami. Biar lebih asik manggilnya singkat. Singkat, Iya. padat ya. Iya, jelas. Tapi dari nama panggilan lu Mami, gue awalnya suka mikir gitu. Iya. Mami itu cewek apa laki? Iya, mikir gue. Iya, inilah Mami cewek cowok lu bilang. yang sebenarnya Mami itu ya ini gua lelaki tangguh. Tangguh. Set. Kagak Bukan- kuat gue. Bukan kaleng-kaleng, gue. Parah. Tadi adu panco sama Ili. Iya. Aduh. Bang nih Bang, kita di sini mau cerita tentang masa-masa lulus sekolah Mi, gimana gitu? Iya, masa-masa gue sekolah ya nggak banyak ya, mungkin ada cerita Lucu. sedikit lah kesan-kesannya ya. Jadi awal gue sekolah tuh mungkin Lu SMP di mana, Bang? Kalau boleh tahu, Bang, sebentar. SD juga tuh. Oh, SD, SD. SMP, Oh, iya. SMK tuh ya kan? kalau di SD sih bisa di situ SDN Babakan 3, adanya di Iya. Kelapa 2 tuh. Kelapa 2. Iya, biasa tempat prostitusi. Wah, Main. apaan tuh? Enggak, maksudnya enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Maksudnya di daerah Kelapa 2, ya disitulah banyak orang yang tahu. Iya. Dari SD gua lulus sekolah, gua masuk SMP gua tadinya di pesantren. Pesantren. Lu Pesantren. anak sehat berarti ya, Berarti dia anak baik. nih dulu Baik-baik. nih. Waduh, nggak sebaik yang dikira sih. Jadi dulu gue sempat pesantren di salah satu pesantren dekat rumah, ada situ pondok pesantren Nasidikia. Gue kurang lebih, ya gue cuman kuat setahun lah. Setahun. Iya, karena gue juga emang dasarnya nggak betah, karena gue mau ngapa-ngapain ya yang ikut aturan pesantren, ke sono sini juga ya emang nggak bisa, emang karena namanya pesantren kayak karantina lah, cuma stuck di situ sama belajar ngaji, belajar tentang agama lah. Iya, Lu pengen ngerasain di luar gitu maksudnya, Bang ya? iya, tapi ada sedikit penyesalan lah.
Misalnya penyesalan karena emang gua sempet orang tua naruh harapan lebih sama gua, mungkin karena gua di pesantrenin, mungkin gua bisa kedepannya juga bisa ngerti tentang agama dan bisa ngebawa kebaikan-kebaikan buat orang tua. buat orang tua dan lingkungan sekitar lah. Iya, cuman ya udahlah, emang mungkin udah jalannya kali ya. Dari situ gue stuck, berhenti setahun mungkin karena gue juga emang mau sekolah juga, orang tua gue juga masih nunda. Akhirnya gue masuk sekolah di SMP Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya, di situ bisa dibilang doski lah, doski 21. Satu Iya. daerah mana bang? Di Muncul di situ. Muncul. Iya, gue mah nggak pernah jauh-jauh sih sekolah, yang deket-deket aja. Karena orang tua gue juga nggak terlalu ngizinin kalau gue jauh, yang ada nggak nyampe sekolah. Mana tahu lu Bolos Mana ya, tahu ada. bolos, Tahu, ribut, nipir. tawuran, nyari cewek lah begitulah. Akhirnya gue disekolahin di situ deket rumah. Dari situ gue masuk sekolah, kurang lebih gue juga cuma setahun doang kali, dapet setahun. Next kelas 3 gue berhenti karena gue emang ada kasus. Ya, Apa lagi deh? ya biasa kenakalan remaja. Jadi dulu pas gue masuk SMP tuh emang gue berpikir juga karena lingkungan gue kali ya. Ya bukan berarti jagoan kampung, maksudnya lingkungan gue ya agak selengean lah, selengean. Gue bandel kesono kemari, gue ribut orang kesono kemari, sampai di mana gue dikeluarin dari situ karena sering gue kena kasus, yaitu tawuran. Gue buat celurit ke sekolah. Aduh. Bentar dah. Bentar. Iya, ada Gua apa mau nih? nanya bentar deh. Kan biasanya kan kalau sekolah kan yang dibawa pensil ya, pensil, Buku, tuh. buku. Pelajaran. Iya, ya. pelajaran nih kan. Itu bentar, gue masih bingung, masih segen gue kayak Iya. denger lu. Ke sekolah bawa celurit. Iya. Mau ngapain, ngarit? Ya, tadinya sih emang udah ada janjian. Oh, janjian. Ya biasanya kan kalau pas habis ujian ada tuh yang namanya kelas meeting ya Iya, kan. kelas meeting. Kelas meeting biasanya pulangnya lebih cepat kan. Pikiran gua mah namanya gua udah janjian dan pulang lebih cepat. Nyata tuh gua mau main sama salah satu sekolah di daerah Serpong. Berarti lu udah calling-callingan dari lain hari tuh. Iya, udah jelas, udah Udah calling-callingan, udah prepare, udah kontek-kontekan. Alhasil ternyata pas banget itu ada yang namanya razia Di sekolah di tuh. sekolah, razia. Biasanya kan ada tuh dari razia dari penampilan, kerapian apa gimana kan, biasanya Sepatu, ya. sepatu harus Rambut, hitam, iya. rambut kan nggak boleh gondrong apa gimana, Iya. celana ngatung, begi corong segala macam ya kan. Zaman dulu kan itu. Nyetrit-nyetrit. Iya, zaman dulu. Nah, tahunnya itu razia suruh keras dan tas diperiksa-periksain. Nah, karena gue di situ bawa celurit, panik kan gua, gimana nih, aduh bingung gua. Dan gue taunya Itu pas keadaan lu lagi di mana tuh? pas keadaan gue lagi di kantin, Oh, di kantin. lagi di kantin. Sedangkan kelas-kelas yang lain udah kena razia. Nah, Lu belum iya. tahu tuh. Iya, Belum dapat kabar berarti lu. iya, pas banget kelas gua, ada teman gue nyamperin, kelas kita nih, tinggal kelas kita nih yang dirazia. Waduh, bingung kan, gue panik. Aduh, anjing, celurit gimana nih, kata gue kan. Kira gue taruh tuh di rak. Biasanya kan kalau meja SD SMP kan ada tuh bawahnya rak. meja, Iya, laci-laci karena gitu. duduknya masih berdua, ya kan ya, laci Kanan situ. kiri. Iya, kira gue taruh situ, gue jubel-jubelin tuh sampah tuh. Biar guru kagak mau ngondek-ngondek. Iya, biar guru kesannya males lah nih bocah Jorok. jorok Ya. apa mulu, ya kan. Ternyata ya hasilnya ketahuan juga, akhirnya ketahuan. ketahuan. Aduh, kata gua Udah ya beres dah. udah nggak beres kan, kata gua. Aduh, guru gua tuh langsung bilang, kamu kok ke sekolah bawa-bawa ini senjata tajam, untuk apa, maksudnya dibawa-bawa sekolah biar apa gitu kan. Terus alasan lu apa tuh guru kira-kira? Kata gua alasan gua, ya nyata sih Bu, saya mau ngejual ini sama orang. Karena pikiran saya ini pulangnya lebih cepet dan saya juga udah ada janji, makanya saya bawa Biar Bu. nggak bolak-balik mungkin. Biar nggak ya. bolak-balik. Ya, namanya guru tetap aja kan nggak percaya, namanya muridnya sekiranya di luar daripada aturan sekolah. Kira yaudah panggil orang tua kamu, suruh ngadep kepala sekolah. Kira gue panggil orang tua gue, ngadep kepala sekolah, bingung kan gue, aduh laporan gimana nih gue orang tua gue. Langsung aja kan, Akhirnya lu ngabarin orang tua tuh. akhirnya gue ngabarin orang tua gue dengan alasan, Bu, gue nggak mau manggil bapak gue. Sedangkan bapak gue orangnya temperamental, maksudnya galak, apalagi ngeliat anaknya ngelakuin hal kesalahan yang gak wajar, yang semestinya dilakuin kan. Akhirnya orang tua gue datang, gue kabarin kalau bahwasannya ada rapat para orang tua. Akhirnya orang tua gue datang kan, ngadep kepala sekolah. Sekolah. Bingung kan, kata gue, aduh
Akhirnya kepala sekolah keluar ngobrol-ngobrol lah sama orang tua gua, ya kan, sama ibu gua. Terus si kepala sekolah ngeluarin, "Bu, jadi anak ibu ini nih ngebawa barang yang gak seharusnya dibawa di sekolah." Kita diunjukin satu buah celurit kan, sebuah celurit tuh. Aduh, langsung ibu gua cuman geleng-geleng kan, ibu gua geleng-geleng. Kaget tuh. Kaget, iya. Bagusnya sih orang pingsan ibu gua, karena gua takutnya jantungan karena ngeliat. Nyangka kalau jadi orang tua lu. Iya. Setahu orang ibu gua kan gua tadinya bekas pesantren, masa iya sih, iya kan. Sampai segininya lu Iya. bisa bawa celurit ke sekolah Iya, gitu kan. kan. Pusing. Akhirnya kata gua, "Yaudah Bu, ya itu Ami bawa itu, tapi emang Ami niatnya mau ngejual, bukan buat gimana-gimana." Ya tetep lah, namanya orang tua dan guru juga nggak percaya. Ya udah, akhirnya gua diskors selama 3 hari, dan orang tua gua tuh harus 3 hari berturut-turut ngadep kepala sekolah kan. Laporan gitu ya. Iya, laporan gua selama di rumah gimana aja. Ya udah kan, dari situ. Nah, seling itu gua masuk lagi kelas meeting terakhir, yang terakhir ya, nih. yang pembagian hadiah biasanya kalau kelas meetingnya kan. Pembagian hadiah, kata gua, aduh, tetap gua masih gila lah kan, masih gila. Gilanya gua, kata gua kan pulang cepet tuh kan. Cepet. Pulang sekitar jam 10 lah, gua pulang cepet. Gua ngumpul ke kantin yang di luar sekolah tuh, ada tuh warung di luar sekolah kan. Kayak tongkrong gitu, base camp Iya, lah, base camp ya. Ruangan sekolah. Situ kan pada ngumpul tuh bocah. Kata gua, bilang temen gua, tarik-tarikin lu bocah, jangan suruh pada balik dulu, kita jalan aja BM-BM-an, nggak usah bawa apa-apa. Benar tuh, tulus, ngebawa Dan kosong semua dan berarti. kosong, ngebawa senjata tajam segala macem. Akhirnya gua jalan ke Ciputat. Ciputat. Tadinya gua mau ke selatan. Selatan. Iya, gua kurang lebih ada 20 orang lah berangkat kan, nge-BM, terus gua nge-BM sampai daerah Ciputat. Ketemu lawan di situ apa gimana? Temu. Jadi pas gua ngelewatin salah satu sekolah tuh di pertigaan Cimanggis, ada tuh sekolahan kan, sebelah kiri Kiri kalau ya, dari sini ya Tepung. kan. Nah, anak-anak SMP itu lagi pada nongkrong di tukang bubur ya kan. Gua lewat karena dia ngeliat kan. Jadi dia pada keluar dari tukang bubur tuh, mantekin gua ceritanya. Mantekin lu di situ. Mantekin kan. Dia pada ngeluarin kopel, sabuk. Nah, kan BM-an gue kan balik tuh. Kan kalau balik mah nggak ada penutupnya kan. Kelihatan gitu ya. Iya, dia lari, bocah gue ditarik, sama dia ditarik begini kan, Anjing otomatis gitu, langsung. jatuh. Pikiran gue nih, temen gue jatuh nih, set. Spontan kan pikiran gue, set. Itu bocah dari atas BM-an tuh, bocah yang megang temen gue, palanya gue takolin terus, tangannya gue tarik, temen gue akhirnya kelepas kan. Pas akhirnya tuh. Di situ ada, ibarat kata mah, ada warga lah yang lihat, yang Pada ngeliatin gitu. iya, ngeliatin. Akhirnya gue diberhentiin tuh BM-an gue di sebelum flyover Ciputat. Belum kayak apa. Oh Iya. iya. tahu gue. Udah pulang, mau ngapain sih? Udah kamu pulang kan. Akhirnya kata gue mau nggak mau nih, gue ngelanjutin ke sana juga nggak jadi. Akhirnya gue pulang kan. Otomatis gue ngelewatin lagi kan. Lewatin tongkrongan tuh tadi, anak sekolah yang lagi pada nongkrong. Nah, kata gue, teman gue udah pada panik nih. Sedangkan rombongan gue nggak ada yang bawa apa kan. Kata Udah gue, bawa senjata gitu ya. iya, Kayak gue sempat bilang ke teman-teman gue, udah lu nggak usah panik, jalan-jalan aja. Kalau emang lu nggak mau ngeributin, biar gue yang ngeributin, kata gue gitu kan. Modal pede tuh. Modal pede, kata gue. Senjata apa-apa juga. Iya, seingat gue tuh bocah yang lagi pada nongkrong, ada 8 orang sampai 10 orang lah kan. 8 orang sampai 10 orang. Temen gue jalan, tuh bocah pada nyebrang, lihat gua pada jalan muter balik, dia pada nyebrang, ngeluarin gas, gitu. iya, ngeluarin gasper. Emang dia juga nggak pakai senjata tajam, dia cuma pada ngeluarin gasper kan. Teman gue sebagian pada lari ke depan, ada teman gue yang satu naik angkot, ada teman gue yang pada lari lah, pokoknya pada kabur kan. Panik itu mah ya. Di situ tinggal, bawa suasana itu. udah ke bawah suasana, di situ tinggal gue sendirian kan. Aduh, kata gue, ah bodo amat, gue ributin aja, dia cuma pada pakai gasper, kata Mau gue. nggak mau tuh, Iya, kata Modal gue. pede dong itu. Tadinya sendirian tuh gua. Dia muterin gasper gue tarik, gue tampolin satu-satu, gue tampolin. Kata teman gua, ada yang bilang, "Wah, ini si Mami ditinggalin dewekan tuh," kata teman-teman gua. Set, ada, "Ayo balikin." Akhirnya teman gua mampir tuh ke warung rokok, dia ngambil botol. Biasa kan ada tuh botol-botol Sprite, Fanta yang beling tuh kan ya. Iya, yang dikerat-kerat tuh diambil sama dia. Gitu. Diambil sama dia. Bantuin ada 3-4 orang teman gua. Ngebantuin, jadi gue berlima, dia 8. Nah, alhamdulillahnya bocah guanya masih nampung nih, masih ketakar lah istilahnya kan. Habis tuh bocah dia udah pada jatuh,
akhirnya udah gue pada lari, udah yuk kita cabut, lari akhirnya nggak dikejar untungnya kan, nggak dikejar, kata gue gue udah ngerasa puas nih, udah kita cabut aja pulang. Udah nangkolin orang Iya, ya kan? kata gue Puas ya. cabut pulang udah kan tuh pulang. Terus nggak lama kemudian gue masuk polsek Lagi Masuk tuh. polsek tuh. dengan cerita yang sama, maksudnya dengan cerita yang sama dengan sekolah lawan sekolah yang sama. Jadi Sama iya, sekolah juga tuh. itu sekolah lagi aja. Jadi pas lagi itu mah kalau nggak salah lagi ulang tahun sekolah gua juga sempat janjian lagi sama dia kan. Janjian katanya dia udah nunggu di Ciputat, akhirnya udah jalan kan tuh teman gua pada bawa motor, cuman nggak banyak, cuma beberapa orang doang. Kata gua Ada yang geman juga. enggak yang beman, karena gue Motoran semua tuh. nyari safety. Biar safety biar gampang ya Iya, cabutnya. gampang cabutnya kan. Karena gue juga nggak mau ngorbanin banyak orang, ya udah kata gue. Dia nongkrong, udah dari situ ketemu tuh sama gue tuh di depan rumah sakit Sariasi. Variasi. Iya, belah kiri ada ruko-ruko kan tuh. Iya, Iya, Ada di situ. dia lagi pada nongkrong. Emang dia juga niat prepare gitu prepare nungguin gue di situ. Akhirnya kata gue, udah nih kita turunin, ributin. Di situ masih gue yang turun baru Sendiri tuh. masih sendiri, gue baru sendiri. Temen gue pada di motor ada 3 orang 4 orang temen gue yang nyampingin gue. Set, udah kan gue megang celurit tuh, bocahnya gue kejar-kejar, ribut, sempat bentrok dulu tuh. Dia masih sempat ngelawan, dia sempat nahan. Akhirnya dia mundur. Nah di situ yaitu ada aparatur lah, maksudnya aparatur TNI kalau nggak salah mantungan ngelihat Ngabarin tuh. ngelihat gua ribut di situ dan gua megang celurit. Akhirnya gua dikejar-kejar kan tuh, Kejar. dikejar-kejar sama itu TNI. Gua kabur, dan karena emang suasana juga masih rame warga, masih rame, ketangkep gua di situ sama warga. Habis tuh gua digebugin di situ. Dibatakin pala lu gitu. Iya, Udah habis dah habis gua ya, digebukin Nggak karena mikir, emang gua di situ masih megang celurit. Oh, masih megang banda. Iya, sangka orang mah gua rampok apa gimana, apa gimana kan gitu. Akhirnya habis tuh gua digebukin pakai balok, pala gua digetokin pakai helm, sampai orang yang bawa motor juga sempat berhenti ngeliat gua di situ, dia ngikut-ngikutan. Makanya Sangkanya maling maling. kali ya. Iya, sangkanya mah maling. Alhamdulillahnya ada polisi yang nolongin. Jadi ada polisi ya, walaupun akhirnya gue masuk sel sih, ya seenggaknya Sukanya udah bantuin lu gitu. bantuin gue dari kerumunan warga ya kan. Ya akhirnya gue masuk, dibawa ke polsek Ciputat. Gue di situ bertiga kalau nggak salah, berempat gue masuk sel tuh. Gue dibugilin dah, gue maksudnya pakai sempak lah ya kan. Iya, masih pakai sempak. Ya rasa malu mah ada karena gue udah gede. Aduh, udah disunat kan. Kalau belum disunat ya kan, kata gue aduh malu nih gue. Untungnya sih ya sepodo lah di dalam, soalnya gue dibugilin nih kan. Akhirnya karena emang gue yang megang senjata, akhirnya gue di WAP segala macam rupa, orang tua dipanggil, kepala sekolah dipanggil. Nah gue sempet ngandang sehari Di sel tuh. di sel ya. Akhirnya orang tua gue datang, gue dipulangin, dan sampai sekolah gue dikeluarin di Doski 21 itu. Gara-gara gituan tuh. Gara-gara tawuran lagi. Karena gue udah nggak ada toleran lagi dari kasus-kasus gue. Iya, dari kasus-kasus gue sebelumnya. Iya, yang gue entah berantem sama guru, yang gue senjata tajam, gue ngeyel sama guru. Ya gitulah, gue dikeluarin pas kelas 3. Kelas 3 udah tinggal setengah semester lagi mungkin lulus buat ke SMK. Tuh bingung gua mau pindah kemana nih sekolah nih, kata gua udah kelas 3 soalnya. iya udah kelas 3 ya kan. Sedangkan sekolah lain udah data-datanya udah masuk ke dinas buat ujian nasional. Kata gua mau masa iya gua sekolah paket. Kata gua coba gua cari dulu formal tuh. Gua ngumpulin duit sendiri tuh sama duit kolekan bantuan dari teman gua lah. Akhirnya gua masuk tuh di salah sekolah di Teknomedia sih. Iya, di situ SMP Bakti Nusantara. Akhirnya gua di situ sampai lulus. Dari situ gue baru masuk ke SMK Negeri 31. Iya, di sini muncul ya, Bang? Iya, di situ. Nah, kalau gue boleh tahu nih. Apa tuh? Sejak kapan sih turun ke jalur gitu? Iya, kalau SMP mungkin gue penasaran gitu. Iya, kalau untuk turun ke jalan mungkin bisa dibilang dari SMP sih. SMP mulai bengal tuh ya. Iya, mulai bengal yang tadi gue udah ceritain kan ya. Terus juga gue kadang-kadang gue suka ikut abang-abangan gue yang udah pada STM, gue suka ikut tuh kadang-kadang ya kan. Suka nyampur gitu. Ya kan. Ya udah, di situ gue kalau turun ke jalan sejak itu sih.
Itu kalau turun ke jalur lu buat sekolah sendiri apa suka mampir ke sekolah buat bantuin sekolah lain gitu apa gimana? Nah, Ya kalau gue sih sempet apa ya, kalau gue yang namanya gue suka sama keributan, suka tawuran, gue kadang-kadang suka mampir. Iya, suka mampir gitu. Sukaan lu. Suka mampir di teman-teman gue yang sekiranya teman gue ngabarin, kata teman gue kan, Mi, ini mau main nih, lu mau ikut nggak sama sekolah ini? Karena gue berhubung ada teman gue di situ yang ngajak, ya gue pasti ikut lah kan. Datang tuh situ. Iya. langsung itu. Ikut gue udah pasti di situ. Tapi kalau di SMK sendiri sih, ya pernah juga di SMK Negeri 31 juga gue sampai dikeluarin juga akhirnya. Keluarin juga. Aduh. Iya. Itu kasusnya ya lumayan juga, karena di situ gue pas masuk SMK Negeri 3, gue masuk situ karena emang gue juga mikir orang tua gue juga cuma ngasih dua kemungkinan, antara gue berhenti sekolah nggak ngelanjutin, apa gue masuk SMK situ. Tadinya sih kepengenan gue di Sasmita, cuman karena orang tua gue juga tahu Sasmita banyak Bengalan, kejadian-kejadian yang sekiranya gua alamin juga, takutnya gue keterusan di sana kan. Dan gue juga mikir juga daripada gue nggak sekolah, yaudah biarin gue sekolah di SMK 31 sampai gue akhirnya mikir oh iya biar minimalisir keuangan keluarga gue lah kan. Dan kalau negeri mah kan seenggaknya ngeringanin beban, nggak terlalu banyak pengeluaran, bayar ini bayar itu. Iya, gue sekolah di situ, gue baru masuk gue sempet tataran tuh. Tataran juga. Tataran gua ngerasain tataran gua, kata kakak kelas gua gitu. Kelas gitu ya. Biasanya kan kalau baru masuk SMK, STM gitu kan pasti ditatar kan ya. Nih tatar lawan sekolahan ini nih. Jadi gua pernah tataran sama salah satu sekolah di daerah arah ke Tangerang sono sih. Kota gitu. Iya, arah ke Tangerang sono, mungkin BSD sonoan lah ya. Tataran tuh gua kan. Tataran di daerah Serpong mungkin. Serpong, karena kan kalau setiap sekolah tuh biasanya ada basis-basisnya gitu ya. Basis Parung mungkin, Iya, basis Pamulang. Basis-basis ya antar tongkrongan daerah tempat dia berangkat lah kan. Jadi gua tataran tuh pulang sekolah, gua masuk sekolah kalau nggak salah siang, gua kelas 1 siang. Masih siang tuh ya. Siang, masuk siang. Jadi gua habis pulang sekolah sekitaran maghrib lah tuh, di situ gua tataran di daerah Serpong, gua lawan sekolah di sono daerah Tangerang sana, gue tataran, akhirnya gue ribut di situ. Gue di situ megang samurai tabung. Kalau samurai tabung jadi dia kayak paralon gitu bentuknya, di dalam paralon kayak gitu. Iya. Jadi kan bisa disambungin tuh agak panjangan. Ya gue megang itu sih. Jadi musuhnya tuh megang celurit. Jadi pas tataran di situ gue paling depan. Teman-teman gue ada, maksudnya kanan kiri, cuman gue di belakang dikit gitu. Iya. Paling depan. Iya, paling depan. Nah di situ sempat main tahan-tahanan juga tuh, emang karena tuh bocah yang berantem sama gua sempet nahan. Jadi pas gua bacokin ditahanin terus sama dia kan, ditahanin terus tuh gua bacokin. Gak kenapa-napa tuh dia, lu bacokin? Ya awalnya sih nggak kenapa-napa. Dia juga sama, iya kata gua penasaran set nih, celon juga nih orang kan, kata gua udah tuh. Set, dia juga pakai celurit, gua pakai pisau itu samurai tabung. Gua bacokin, dia juga ngebacokin gua. Alhamdulillahnya gue sih cuma 2 jahitan, dan gue dapat kabar kalau dia tuh ya sampai ngambil daging lah dari paha buat nambel tangannya ini yang kebacok. Lumayan tuh kenanya tuh berarti dia. Iya, bisa dibilang sih lumayan. Bisa dibilang lumayan. Dari situ kira gue udah sedikit punya nama tuh di SMK tuh. Di SMK udah sedikit punya nama dan dikenal sama temen-temen gue yang lainnya gitu. Iya, nah di situ juga selanjutnya pas gue masuk SMK Negeri 3, habis tataran itu ya udah belajar kayak biasanya. Tapi ada rasa panik takut dari si pihak sekolahnya ngedengar terus nuntut ya. Kata gua datang sekolah, tapi alhamdulillahnya sih enggak. Alhamdulillahnya sih enggak. Dan sampai di mana gua pas lagi masuk SMK 3 yaitu kan gua suka ngikut-ngikut teman gua juga. Kalau teman-teman gua yang tawuran sekolah mana nih, selagi itu ada temen gue yang ngajakin ya gue pasti berangkat. Masih gitu gue ikut pastinya. Iya, terus bang, bentar dulu bang. Iya, apa nih, selain lu ngasih kenang-kenangan tadi, ada nggak sih ngasih kenang-kenangan lain gitu ke musuh-musuh lu? Oh itu ada sih. Jadi pas gue masih di 31 ya, masih sekolah, gue masih sekolah. Intinya itu di situ gue janjian sama salah satu sekolah di daerah Gunung Sindul. Iya,
Gunung Sindur sini, perbatasan lah, nggak jauh dari sekolah gua. Emang kan udah maksudnya Tangerang Bogor, perbatasan kabupaten kan. Janjian di situ gua di situ kalau nggak salah gua berlima atau berenam gitu. Gua di situ kan megang celurit dan musuhnya juga megang celurit. Pas ketemu di situ kan ketemu tuh gua kan, jadi pas gua ribut sama dia dia nangkis-nangkisin terus, kayak tadi, sedangkan yang gua pegang ini udah bukan ini lagi tabung, bukannya samurai tabung tapi celurit. Dia megang celurit juga, cuma celuritnya lebih kecil, gitu agak lebih gede ya. Gua bisa dibilang bikin pede gitu. bikin pede juga. Celurit nomor 1 kalau nggak salah itu yang gue pegang, karena gede tuh lumayan ya. Tuh bocah cuman yang celulitnya agak kecilan dari gua. Akhirnya sampai kena tuh kelingkingnya dia, apa jarinya, pokoknya sampai yang gue dengar cacat sih itu jarinya dia cacat sampai di mana. Gua pasti kalau gua masuk ke daerah perbatasan Bogor Pumpung sono, pasti kalau gua ke daerah sono pasti dicariin gua, karena udah diincer karena dia nggak terima kalau temennya kena sama gua. Apalagi yang gua kenain itu bisa dibilang juga punya nama lah di daerah sono gitu. Gacuannya juga kan. Iya. Kali dia ya. Iya. Dari situ pokoknya kalau gua ngikut ribut ataupun gua ngikut sekolah temen gua yang sekiranya mau main sama daerah sono, pasti rombongannya dia tuh selalu ada, selalu nginte. Iya, selalu nginte. Mungkin nyariin lu kali itu. Iya. Masih ada rasa dendam Iya, gitu. mungkin masih Nggak ada, terima kali mungkin. masih nggak terima. Terus kelanjutannya lagi gue pernah apa ya, Jalan lagi tuh maksudnya. jalan lagi masih gue sama teman-teman gue, sama basis-basisan gue lah. Oh, Basis-basisan gue 3SC tuh, Serpong, Sindur, Camar, Setu. Bukan kaleng-kaleng tuh. Iya, Kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng. Set Maili juga ecek-ecek lewat. Tong, gua mah bukan tong-tong. Kalau Mail kan kaleng-kaleng masih, ya kan. Lu udah tong-tong tuh ya. Iya, udah tong-tong. Kira gua main lagi sama daerah sono, Parung. Main sama sekolah di daerah Parung, janjian lagi di perbatasan lagi, sonoan lagi, Gunung Sindur, di daerah Gunung Sindur. Dan di situ gue juga ada gabungan gue dari salah satu sekolah yang punya nama juga di Tangerang, ya bisa dibilang sih Pacikokol. Karena kedatangan tamu gue juga nggak enak kan, gue ngejamu dia, ya ngejamu sih selayaknya aja yang ada makanan minuman. Terus juga kan nggak enaknya juga dia udah pada siap Datang bawa gitu. senjata datang buat nyari lawan kan, Pengen jalan gitu. pengen jalan. Akhirnya janjian gue sama dia Parung, gue ketemuan di sono. Yaitu di situ gue megang apa ya, megang AK kalau nggak salah, AK sama megang itu apa namanya celurit. Kira-kira lu berapa orang tuh jalan tuh? Itu udah agak ramean. Bocah sana sih nggak rame lah, agak dikitan mungkin karena dia kegeretak juga kan sama bocah gue yang ramean. Ya kan akhirnya bocah sana sempat nahan sebentar, terus dia kira dia lari kabur. Nah ada temennya yang ketinggalan akhirnya di situ, karena emang gue juga masih ketinggalan jauh sama teman-teman gue yang di depan. Gue emang posisi gue di belakang, gue nahan, pikiran gue nahan aja nih, mungkin tuh bocah sedikit lebih silent daripada bocah gue yang rame kan. Nyatanya bocah dia kegeretak karena keramaian bocah gue, akhirnya dia mundur, jebol satu kena, habis dibantain. Akhirnya gue dari belakang gue lari, gue bilangin ke temen gue udah tahan udah cukup ya, gitu karena gue juga masih orangnya yang nggak terlalu berambisius buat ngebantai orang, karena gue juga masih punya rasa toleran kan. Akhirnya gue pisahin, udah. Akhirnya tuh singkat cerita dapat kabar kalau tuh dia masuk rumah sakit, sempat dirawat. Kalau nggak salah dadanya apa ininya pokoknya tembus tuh. Pokoknya emang teman-teman gue pada megang celurit lah, megang samurai kan. Akhirnya singkat cerita yang gue bilang tadi, datang tuh dari pihak keluarga. Ya, sekolah juga datang pihak berwajib sama pihak dari sekolah yang gue lawan tuh datang sama orang tuanya buat nuntut gue sampai di mana. Gue di situ disidang sama guru-guru gue. Padahal di situ yang tadi gue bilang, gue di situ nahanin teman-teman gue buat nggak terlalu beringas ngebantai orang. Cuman nyatanya emang udah kejadian kan, dan guru juga tahu yang gue di situ kepalanya. Kira gue juga dikeluarin dari situ, dari SMK situ. Karena apa yang orang lihat kan nggak sama ya. Iya, nggak sesuai ya. Cuman gue juga ya udahlah. Mungkin ada jalannya. Tapi dari situ ya gue tetap kalau sekolahan 31 ini main, tetap gue ngikut, tetap datang. Sampai gue pernah juga ikut main sama salah satu sekolah ternama juga di daerah Depok. Kan punya nama juga tuh dia.
gue pernah sempet janjian sama dia di daerah Bojong Sari mungkin. Iya. Iya, gue di situ berlima sama temen gue sih. Berlima sama temen gue jalan, emang sengaja jalan. Dulu masih sempet main BBM tuh, main BBM kan. Iya kan. Di situ pakai BBM biasa, SBC, sorry broadcast, ya kan. Iya kan, kata gue bikin apa? Maksudnya pesen sorry broadcast aja. Bocah gue jalan nih, kali ada yang mau nampung ada yang mau nampung kan. Akhirnya ada yang komen, gue juga punya kontaknya tuh, punya kontak bocah Depok situ. Kata dia, yaudah jajalin sini jalur Depok, kata dia. Tantangin kan, buset. Dia jual gue beli dong, ya kan. Bentar dulu Mi, itu lu ngelawan sekolah dia janjian cuma berlima doang apa gimana? Iya emang berlima, gue sih emang lebih ngerasa gue lebih nyaman, lebih sedikit, karena kalau gue sedikit ya udah pasti yang teman-teman gue ini yang orang-orang yang ya bisa gue bilang selon lah, kan iya bisa ngejaga satu sama lain. Jadi kalau agak rame-rame ya gue agak sedikit ngeri juga, karena kan kalau rame takut dari kenapa-napa ya kan, lebih banyak apa pengorbanan takutnya ya kan. Karena gue berangkat main di salah satu daerah Bojong Sari, gue ketemu sama tuh musuhnya udah nungguin, sama dia juga nggak banyak sih, paling dia ada 10 orang sampai 15 orang lah ya kan. Udah nyiapin kan, kalau udah masuknya jalur Bojong Sari Depok kan udah 2 jalur tuh, jalur kanan kiri tuh, udah 2 jalur kanan kiri ya kan. Kata gua udah ngomong tuh sama teman gua, nih kita gasin aja Mi, jadi ya kan. Tapi ada sedikit teman gue yang emang sedikit apa ya namanya ya, bukannya panik sih, agak sedikit aduh apa gimana gitu, tegang ya, bawa suasana nih yang kita lawan bukan ibarat kata sekolahan yang baru kemarin, tapi sekolahan udah ada namanya, udah ada nama ya. Udah kan emang gue di situ juga pede, gue di situ megang celurit juga, dan bocah sononya juga megang celurit, cuman ya sama lah, sama-sama gede celuritnya kan. Apalagi daerah Bogor ke Depok sana kan banyak buatan tuh ya, tapi gede banget tuh ya. Udah buatan gede tapi bener-bener jadi mantep dah ya kan. Kata gue main di sana, kira dia keluar tuh dari gang 5 orang, sisanya masih di belakang, masih di dalam gang. Kata gue, ayo kita maju lah, udah takut tar keburu rame warga ataupun polisi. Akhirnya gue lari duluan, temen gue masih pada di belakang, temen gue masih tar dulu, jalan aja nih jalan. Ya emang karena gue orangnya greget nggak sabar, kata gue udah ada mangsa di depan, dia jual sih ya kan. Gue beli. Akhirnya gue lari ke depan. Pertama dia berlima tuh maju nyamperin dia, dia sembari ngeledekin gue, sembari lompat joget. Iya, nih gue yang punya parung, mungkin ada basis parungnya yang ikut basis Bojong Sari kan. Ya gue juga sempet anjir, gue diledekin nih kan, kata gue tantang, kata gue. Ya gue juga timbang joget-joget doang gue juga bisa, kata gue juga joget-joget, kata gue sini gue yang punya serpong, kata gue begitu. Akhirnya ribut tuh, jadi kata gue aduh teman gue masih jauh kan, kata gue gue main pinter aja nih, kata gue main pinter kan, kata gue main sedikit tegang gue nih. Iya tegang, jadi parah sih main pinter, kata gue. Pas suasana, kata gue aduh anjir nih, ketampung nggak, dalam pikiran gue ketampung. Jadi pas dia ngebacok begitu gue ngehindar, otomatis pas dia ngebacok gue ngehindar, refleks kan, otomatis pas habis dia ngebacok ditarik lagi kan sama dia, dari situ gue ngambil celah, hitungan detik, kata gue gue maju tuh langsung, gue hajar, gue hantem. Kira ada yang kena 1, terus temennya pada mundur ke geretak juga, temen gue di belakang juga ada yang nahanin kan. Ada yang salah satu temen dia jatuh, yang lainnya pada cabut. Iya, gue akuin sih itu bocah lumayan selon juga. Iya. Kira dibantain sama teman gue, tapi tetap aja dia masih mengawan ya. Ya itu sih kalau cita-cita gue tawuran di masa gue sekolah. Tapi kalau ya gue sendiri sih, maksudnya ada beberapa teman yang ibarat kata yang kenal khususnya di daerah Tangsel ya, karena emang gue juga orangnya sering nongkrong, sering gaul. Yang tadi gue bilang gue suka ngikut teman gue nih yang sekolahnya di sini, jadi banyak kenalan, iya sana sini. Nah terus juga kalau gue sih jujur aja orangnya yang nggak terlalu berambisius gitu. Iya,
berambisi buat namanya ngebantai orang atau gimana, gue sih enggak. Soalnya gue kadang-kadang juga ikut antar kampung. Gue kalau gue lebih milih sih gue di tengah, posisi gue di tengah agak di belakang. Jadi gue nggak terlalu yang ke depan banget, menonjol banget, karena pikiran gue kalau emang selagi di situ nggak ada yang benar-benar Lincar. musuh gue atau gimana, gue nggak bakalan. Ya paling gue sekedar ngebikin dia jebol, mundur udah. Soalnya paling gue ngejagain teman gue yang di depan. Sekiranya teman gue yang di depan udah nggak ngerasa ketahan ataupun dia ngerasa capek, gantian di situ gue yang nahan. Jadi gue ibarat kata kalau bocah tawuran mah bantalan, iya. Jebol gue bantalin gitu. Iya, teman gue mundur, gue maju, iya gue nahan. Gitu jadinya. Iya, kalau emang dasarnya masih ketampung, ya gue jebolin. Kalau emang dasarnya enggak, ya gue tarik mundur, gitu sih. Jadi mungkin teman-teman yang pada kenal ya, karena itu gue masih suka nongkrong sana sini, masih suka ngikut gitu doang sih. Tapi dari sebanyak cerita lu yang itu, lu punya kenang-kenangan lucu nggak sih selama lu di luar jam berantem gitu atau ribut gitu, ya kan? Kayak aja ada gitu. Iya, kalau Lucu gitu ya. kalau yang lucu sih kayaknya sih ada sih, kayak sempat gue inget tuh waktu itu, maksudnya masih berhubungan sama Sekolah sama ribut. Jadi dulu gue sempet tawuran sama salah satu sekolah di daerah Pamulang tuh sekolahnya, ya kan. Gue main lah sama salah satu sekolah itu, dan ternyata sekolah itu jebol. Iya, jebol kan, ceritanya jebol. Tahu bentar, boleh nggak? Iya. Ketahuan lu gue ya. Jebol kan. Nah, gue kan posisi di situ kan, ini cerita lucu kan. Iya, cerita lucu. Di luar daripada ribut. Nah, gue kan kadang-kadang gue ngisi waktu luang, gue ngojek, usaha ngojek. Gue ngojek di daerah Sumarekon BSD. Nah, di situ gue daerah Sumarekon BSD. Gue dapat orderan nih ngejemput orang, dan yang mesen nih tantenya. Gue kira tadi tuh cewek, ternyata tantenya buat ponakannya. Nganterin pulang dari daerah Dasana Indah, kalau nggak salah Sumarekon sono, nganter ke daerah Ciledug situ, CBD, dekat CBD Kedoya itu situ. Gue nganter ke sono. Gue pas ngejemput dia sempat ngobrol sih, ngobrol di jalan. Dia nanya, "Bang, ini kok mau nganterin jauh, udah jam segini, emang udah lumayan malam kan, udah agak malam." "Iya, nggak apa-apa Bang, namanya nyari rezeki," kata gue. Nah, pas batu bocah juga masih pantaran kan sama gue. Ngobrol-ngobrol, dia nanya sama gue, "Abang emang di daerah mana?" "Daerah Serpong Bang, gue tinggalnya di Muncul," kata gue. Langsung kata dia nyeletuk, ternyata dia juga sempat pernah tinggal di daerah Serpong. Dan sekolah di yang tadi gue bilang daerah Pamulang tuh. Iya, Yang lawan tadi tuh sekolahnya. Iya, yang sempat jebol yang gue bilang tadi. Kan. Jadi pas di jalan kata dia, langsung gue tanya kan, emang karena masih pantaran, gue iseng-iseng aja nanya, "Emang lu tinggal di mana?" "Di daerah Serpong Rawabuntu Bang, BSD." Sempet gue sekolah di SMK Pamulang lah, yang tadinya ada di daerah Rawabuntu terus pindah ke Pamulang kan. Iya kan. Nah, langsung kata gue, "Oh, lu sekolah di situ?" Karena gue pikir dulu gue sempet pernah ribut sama satu sekolah. Gue tanya, "Lu emang angkatan berapa?" "Gue angkatan segini Bang." "Oh iya." "Oh gitu, gue juga alumni SMK ini nih," kata gue. "SMK mana Bang?" "Negeri 31. "Ah, Negeri 31 Bang." Kata dia agak sedikit tegas. Takut tuh. Iya, masih, kata dia gitu. "Oh iya Bang, gue sempet tuh sekolah gue ngelawan sekolah dia, tapi emang nyatanya sekolah gue jebol," katanya, mundur gitu kan. Kalah. "Oh iya. Ada tuh Bang bocah SMK 31 namanya si Mami, Abang kenal enggak?" Langsung gue. Dia nanya begitu. Gua Bang, itu dia penumpang lu belum tahu kalau lu bener-bener itu yang itu. Iya, belum tahu. Jadi gua baru nyengir di jalan, kata gua bilang, "Ini gua Mami." Langsung dia, kata dia, "Yang bener Bang, lu sampai merinding nih gua," kata dia gitu kan. Buset, lu kira gua setan, kata gua. "Tenang aja, tenang. Kan ini mah udah di luar daripada jam kita dulu. Sekarang tugas gue nganterin lu, gue lagi usaha, gue lagi kerja. Lu adalah raja gue, lu penumpang gue. Lu gue anterin, tenang aja, aman." Akhirnya gue ngobrol-ngobrol santai sama dia, sampai sempet diminggirin gue, "Bang, minggir dulu." Gue kira dia mau ngajakin apa gitu. Iya, mau ngajakin apa gitu, apa mau cabut apa gimana. Taunya dia nawarin gue rokok, "Bang, rokok dulu." Kata gue, "Nggak apa-apa emang nih, gue jadi driver nawarin rokok." "Nggak apa-apa Bang, santai aja." Kira gue anterin dia sampai tempat rumahnya. Ya gue lumayan kasih tip. Iya, segan mungkin ya. Gue kalau jadi penumpang lo, gue pas nanya, "Lu, gue kenal tuh Bang, sempet yang namanya Mami."
Terus pas lu jawab, ini gue mami, turun. Gue turun di situ tulus, nggak pakai basa-basi bang. Ini gue ada gocap, gue kasih waktu pulang. Thank you banget, gue cabut udah. Nggak mau gue basa-basi lagi daripada gue di kacau udah. Kalau gue jadi Iya. guru makan juga gue merinding. Turun situ gue asli. Benar. Tapi sempat kempesin dikit bannya. Ceng, sempat ya. Nanya Nih itu. gitu ya. Pas buat ketemu lagi orangnya. Itu Iya. kok gue gak ngerti lagi tuh gue. Iya. Dalam hatinya mimpi buruk tuh dia sampai rumah. Mungkin itu sih cerita lucu gue tapi masih berhubungan sama ribut ya gitu. Nah. Nih bang, gue pinanya bang sama lu. Lu kapan sih terakhir buat tawuran, ribut gitu? Ya, sempet gue ngerasa di mana waktu itu udahlah stop cukup sampai di sini gitu kan, karena pikiran gue makin lama makin dewasa, umur gue semakin lama semakin bertambah kan, karena yang namanya gue buat terus-terusan begini gue nggak bakal bisa maju nih, yang ada gue cuman Stuck aja sini. stuck sampai di sini, apalagi kalau nanti gue ujungnya bisa berhubungan sama yang pihak yang berwajib, gue ngandang kan, kata gue masih mikir masa muda gue masih panjang, Panjang. kata gue. Masih ada orang tua ya kan. Masih ada gitu. orang tua, kata gue ya udahlah gue stop sampai di sini aja cukup mungkin. Ya tapi ya kadang masih ada Sempat lah gitu. hawa-hawa ke bawah karena emang masih jiwanya jiwa Proses, muda, jiwa proses muda buat masih. pembelajaran gitu. Tapi saat itu lu bisa berubah berhubungannya dengan sosok betina apa karena ada pemikiran diri sendiri tuh Nah, kira-kira. Iya kalau Penasaran aja gitu. asli gue juga nih. ya kalau buat gitu sih, kalau buat sosok wanita sih ya nggak ada mungkin ya, sekalipun pernah sempat pacaran ya paling sekedar mengingatkan dia ya ngingatin gitu, cuman gua lebih ke ngabisin waktu gua buat belajar stop dari itu semua. Gua adalah belajar bela diri lah, bisa dibilang belajar bela diri. Kalau gue tahu bela diri lu apaan bang? Ceritain dong. Iya, Ceritain lah dikit. belajar ya silat lah, bisa dibilang silat ya, salah satu silat di daerah sini dekat rumah sih, nggak jauh di Buaran kebetulan juga. Lu situ ngajar apa emang masih belajar? Ya karena di situ emang gue masih belajar, Masih belajar. yang nggak mungkin lah gue tiba-tiba ngajar ya kan, orang baru ya kan. Iya, terus ngajar aja. udah ngajar aja, ngajar tawuran kali gue. Yang gue di situ belajar kan, belajar tuh gue sama guru gue, belajar silat. Di situ gue bukan cuma dapat pelajaran tentang silat doang, tapi gue juga diisi sama rohani, jasmani. Satunya gue belajar silat, gue olahraga kan. Rohaninya dalam artian gue selalu ngasih nasihat, peringatan gitu buat hal-hal yang lebih baik lah. Karena dari nasihat-nasihat orang tua gue, guru gue yang sedikit-sedikit gue dengerin, ya jadi agak minimalisir jiwa muda gue lah, agak minimalisir ya kan. Akhirnya gue belajar di situ, jadi sedikit-sedikit pesan-pesan guru gue, orang tua gue ya gue dengerin, ya mungkin di situ sih Di situ bisa mulai merubah tuh. agak mulai ngerubah. Soalnya pikiran gue juga ya itu yang gue takut, kalau seandainya kita kayak masih gila sama dengan yang namanya tawuran, berantem sono sini, menurut gue udahlah stop, nggak ada gunanya. Soalnya bukannya nggak ada gunanya, kenapa bisa gue bilang kayak gitu, orang tua lu nyekolahin lu, ngebiayain lu tuh dia cuman pengen lu bisa lebih baik dari dia ya kan, bisa ngangkat derajat dia ya. Bahagia dia. Iya, soalnya harapan orang tua ya itulah, urusan yang terbaik buat anaknya, urusan kau begini begitu. Karena nggak ada yang bisa nolong diri lu selain diri lu sendiri. Benar. Karena semua orang punya timbangan. Dalam artian punya timbangan, bukan cuma tukang sayur doang yang punya timbangan. Iya. Ini rongsok suka lewat. Iya, karena kita sendiri pun punya timbangan. Jadi ada pertimbangan. Oh iya, kalau gue ngelakuin ini gimana ya? Tadi udah gue pikir-pikir secara nggak langsung kan dia nimbang-nimbang. Oh iya, kalau gue ini ntar gue akibatnya begini. Kalau gue nggak ngelakuin, ya hasilnya Baik-baik aja. baik mungkin. buat diri gue sendiri gitu kan. Ya itu yang gue bilang, kita punya pertimbangan. Yaitu sebelum lu nyesal di kemudian hari, lebih baik stop sampai di sini, perbaiki pelan-pelan, belajar buat perbaiki. Sama gue juga masih proses dalam pembelajaran buat perbaiki diri gue. Itu mas setiap orang. Iya, setiap orang. Karena nggak ada, ya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue ngerasa gue udah paling baik, paling bener. Nggak ada yang manusia yang benar-benar baik dan paling benar-benar benar gitu. Cuman malaikat dong yang emang dia nggak punya hawa nafsu. Yang namanya kita manusia kan
punya hawa nafsu, apalagi jiwa muda. Asli. Wah, Iya, seenggaknya punya mantap gitu. minimalisir lah. Toh juga kayak apa yang dipesenin sama presiden pertama kita, Soekarno, pernah berpesan gitu ya. Iya. Bukannya berarti gue so bijak nih, gue cuman dengar kata-kata dia, cerita dia, kata dia, perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa lain, melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ya nyatanya ini yang adanya tawuran pelajar, berantem sono sini antara suku, agama, berbagai macam rupa, kan ada keributan sono sini. Itu udah tidak mendasarkan apa yang didasari negara kita, kan dasar negara kita Pancasila. Iya. Sila itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi kata-kata itu penuh makna, penuh arti yang perlu kita kembangin buat kedepannya lebih baik. Karena kita namanya jiwa muda, karena silih berganti kita akan menjadi orang yang mungkin bisa Lebih ngebangun baik gitu ya. bangsa ini jadi lebih baik. Iya gitu sih. Sumpah, gue bangga sama lu bener. Asli, tosan lu kita. Asli, gue Nggak ada juga. kata bangga lah, kita sama-sama belajar kan. Iya. Ya mungkin itu sih pesan gue buat temen-temen yang sekiranya masih Suka tawuran atau Suka mungkin tawuran, gimana ya, suka bawa teman. ribut sana sini, yang tadi gue bilang nggak ada yang bisa nolong diri kita selain diri kita Kita sendiri. Iya, sayangin badan, sayangin diri, sayangin orang tua. Iya, belajar buat perbaiki ke depannya lah. Dan udah nggak ada waktu buat nyesel buat lu orang yang masih gila itu. Selagi masih ada waktu buat perbaiki dari sekarang sebelum akhirnya lu menyesal di kemudian hari, karena waktu nggak pernah bisa diulang. Ya kan? Udah lu langsung masuk di akun kuotas gua aja ya. Iya. Gimana? Bisa. Iya kan? Ya itulah. Nih bener-bener nih harus dicontoh nih yang masih kayak gitu-gituan. Ini udah ada contohnya nih. Di sini Teman kita kita. saling ngingetin aja. Nah. Saling mengingatkan. Selagi bisa kita lakonin baik gitu. Iya. Ngasih tahu. Bukan Itu. kita harus paling bener gitu, kagak. Selagi kita masih mau berubah masih ada waktu, ya lakonin dah. Belum waktu yang nunggu lu ya kan? Nah, Hati-hati lo. Jadi gitu aja sih ya mungkin ya. Iya. Makasih banyak nih gua. lu udah Jujur sama dateng lu. nih, Bang. Iya, Sini. Dia kan Sama-sama. udah nyempetin waktu buat kemari gitu malam-malam nih kan. Iya, ya kita mah saling sharing aja lah, saling Iya, ngobrol santai kan, asik. apalagi sembari ngopi baru Wah. ngobrol. Aduh. Sharing ngopi Kita dulu lah. belum minum ini kita. Gacor asli. Bentar, Iya, seret lah. bentar. Ngopi dulu. Gue ngopi sendiri nih, jahat teman-teman gue. Ngopi itu kan kopi. Tapi jangan ngopi mulu, tuanya jelek. Lu denger. Ya mungkin cukup sekian lah dari gua. Sebelumnya mohon maaf kalau emang ada kata-kata yang menyinggung, yang sekiranya kurang pas, kurang baik buat Lu denger gitu ya. lu dengar di lulu orang. Gua mohon maaf sekali lagi. Ya nggak ada maksud lain selain kita hanya bercerita masa lalu. Masa lalu yang tidak untuk dikenang karena emang itu masa lalu buruk yang emang nggak seharusnya kita lakuin di kemudian hari. Ya. Mantap. Jadi gimana nih Mi menurut lu buat yang nonton ini? Ya, semoga ada pembelajaran buat lulu orang. Jangan didengerin apa yang sekiranya hal buruk yang pernah gue lakuin. Ya, mungkin itu aja sih. Ya, yang baik yang kita Selisih. dengar, yang jelek yang mungkin kita buang, buang. Buang jauh-jauh. dia. Ya, mungkin cukup sekian kali ya. Iya. Ada polisi soalnya dari Ada polisi pemulang. ya? Iya. Ini apa gimana? Iya, soalnya permisi gue juga mau pulang ini. Iya. Iya kan. Ya jadi segini aja. Jangan lupa apa Mi? Kasih tahu Mi. Kasih tahu ge. Iya, jangan lupa ya. Buat like Like, subrek, dan follow IG kita nanti. ada di bawah sini. Jadi oke lah. Gua makasih banyak sama Iya. lu Mi. Iya. Ya, Iya. gua udah buang-buang waktu ya Oh, kan? iya, Itu bukan buang-buang waktu ini mah namanya. gimana maksudnya? Ngisi waktu. Ngisi waktu. Oh, iya, oke. Bentar dah, Iya. ini halus banget nih. Iya. Itu juga bisa Oke. salaman lah. Jadi gue belum salaman nih. Oh iya. Thank you banget Ge. Lu Sama-sama, udah Yoel. bantu gue juga ya kan buat Asli. kita bagi-bagi cerita di sini ya kan. Iya. Jadi di sini penutupan dari gua gitu ya. Jangan suka. Bentar, etot. Iklan dulu. Jadi pesen gua biar kata gua bocah cemen gitu ya. Kagak pernah tawuran, kagak pernah apa gitu ya. Ya tetap gua mah yang namanya orang gitu ya, singgung atau gimana. Kita sempat kesel pasti ya, dengki gitu mungkin ya. Tapi lebih baik lagi dipikir lagi, bener kata Mami tadi. Semua orang punya pertimbangan, punya
timbangan masing-masing. Kalau emang baik buat lu diri sendiri, ya udahlah, daripada lu harus nimpalin tuh orang yang kayak gitu dan hasilnya nggak baik buat diri sendiri Iya, kan. benar. Iya, benar, Soalnya benar. paling kalau temen sebatas mana sih, men? Ya kalau lu kenapa-napa ya paling dia juga Masa bodoh masa gitu bodoh ya. paling nyelamatin diri lu sendiri sama kasihan ya dia begini, kasihan Nggak bisa apa-apa. nggak bisa gitu. apa-apa. Kembali lagi ke orang tua lu yang biayain lu di rumah sakit, ya. bingung, orang tua lu sedih sono kemari nyari dana buat itu lu di rumah sakit, itulah. Apalagi udah ngebesarin lo, Iya. sia-sia rasanya orang tua kayaknya. Jadi ya sekian lah dari gua, dari Mami, mungkin dari Gehi juga ya.